Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja dari LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Perkenalkan, saya adalah guru PAI di SMP Negeri 1 Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Nama Sugiharto SSPD. Nomor induk mahasiswa 031425710605. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 PAI tahun 2025. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan video yang bermaterikan tentang amanah dan jujur. Materi ini adalah merupakan materi dari kelas 8 semester ganjil tahun 2025. Dalam membawakan video pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan deep learning. Bagaimana videonya? Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, saya pertama kali ingin bertanyakan dulu sama kalian. Ingin bertanya dulu, karena begitu semangatnya anak-anak Bapak ini untuk menerima pelajaran agama Islam. Tapi sebelum saya Bapak mau bertanya, siapakah yang tadi pagi sholat subuh? 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada lagi yang lainnya? Ayo, kenapa Mas Ardian? Kenapa nggak sholat subuh? Aduh, nggak terbangun. Oke, baik. Terima kasih bagi anak Bapak yang sudah sholat subuh. Nah, ini bagi yang belum sholat subuh nih, sekedar motivasi. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat subuh satu kali saja, maka akan mendapatkan azab Allah di yaumil akhir nanti selama 30.000 tahun. Sangat pedih dan sangat menakutkan. Oke, sebagai pembelajaran bagi kita, itu hanya sholat subuh saja. Belum lagi sholat-sholat yang lainnya. Bapak harapkan untuk ke depan, baik yang laki-laki ataupun perempuan, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, insya Allah bisa menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Maka Bapak lanjutkan dengan absensi terlebih dahulu ya, ya. Nanti yang Bapak panggil, tunjuk tangan dan bilang hadir. Baik. Adrian Agung. Ada, Pak. Najwa Aulia. Ada, Pak. Dwi Amanda. Ada, Pak. Latifah Fariza. Ada, Pak. Tengku Nazri. Ada, Pak. Dan yang terakhir Tarmizi. Ada, Pak. Ya, baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, untuk mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk pembelajaran hari ini, maka terlebih dahulu kita sama-sama berdoa kepada Allah. Dipimpin oleh salah seorang dari rekan kalian, iya, anak Bapak Tarmizi, silakan untuk memimpin doanya ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
memimpin doa kita pada hari ini. Baik, seperti pembelajaran sebelumnya juga, maka kita awali pembelajaran tersebut dengan membacakan literasi Al-Quran. Sama-sama kita membacakan surah Al-Asr. Oke, baik. 1, 2, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama telah membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran, literasi Al-Quran dengan membacakan surah Al-Asr. Baik, untuk kita lanjutkan pembelajaran ini, sebelumnya tetap diawali. Kira-kira siapa yang ingat pembelajaran minggu yang lalu? Kita ini mau mengulas pembelajaran, mengingat kembali pembelajaran yang telah kita lewati. Kira-kira silakan. Siapa yang masih ingat pembelajaran yang minggu yang lalu? Silakan tunjukkan. Alhamdulillah, nampaknya banyak. Bapak pilih salah satu saja ya. Nah, coba Aski silakan. Kira-kira apa ulasannya? Lalu kita sudah belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'an. Terima kasih buat Aski. Nah, buat teman-teman yang lain, kira-kira benar nggak apa yang telah disampaikan oleh teman kita tadi? Berarti kalian semua menyimak pembelajaran minggu yang lalu tentang meyakini kitab-kitab Allah. Ada 4, 1 kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'an Karim. Nah, kita umat Islam meyakini kitab Al-Qur'an Karim. Baik, anak bapak, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran tentang amanah dan jujur, ada sebuah pertanyaan buat kalian. Nah, seandainya kalian diamanahkan untuk memegang uang kas sebesar 500.000 rupiah, lalu satu hari, satu kondisi kalian tuh sedang tidak ada uang sama sekali, sementara kalian sedang memegang uang kas nih. Nah, kalian tidak punya uang, sementara kalian juga ada keperluan yang mendesak. Nah, siapa yang bisa untuk menyampaikan, menjabarkan apa yang harus kalian lakukan? Apakah mengambil uang tersebut atau bagaimana sikap yang kalian lakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Ayo, siapa? Silakan, tunjuk tangan. Nah, silakan. Siapa yang bisa untuk menyampaikan argumennya? Pak, Ya, silakan. menurut saya akan minta izin Pak dari wali kelas dan teman-teman, apakah bisa tidak meminta? Meminta izin terlebih dahulu kepada wali kelas. Mengapa kamu minta izin kepada wali kelas? Karena itu bukan pribadi, bukan di saya Pak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan jawaban yang lain? Atau gini, itu satu pertanyaan. Terima kasih buat anak Bapak Dwi, ya. Lalu pertanyaan yang sejenis, kira-kira di antara kalian ada nggak yang pernah bersikap tidak amanah atau tidak jujur terhadap teman sejawat kira-kira? Ya, silakan Adrian. Saya pernah menjemputkan Nazri karena dompet saya di situ sedang hilang, Yep. meskipun pelajaran sedang berlangsung. Iya. Ketika saya meminjamnya, saya keteledoran. Dompet Nazri pun hilang. Oh, terus? Tapi saya siap menggantinya. Udah, ya. Adrian sudah minta maaf sama Nazri? Sudah Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, bagus sekali yang disampaikan oleh teman kita Adrian, di mana sudah mengakui kesalahan yang dia lakukan dan bersedia untuk menggantikannya. Baik, anak-anak Bapak, kita lanjut. Adapun judul materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang amanah dan jujur. Lalu nanti akan dilanjutkan bagaimana menjadi pribadi yang bisa berintegrasi, menyesuaikan antara
perkataan dan perbuatan yang berkaitan dengan amanah dan jujur tersebut. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kita peserta didik khususnya bisa mengidentifikasi dan menjelaskan tentang pengertian dari amanah dan jujur tersebut. Lalu yang kedua, bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk amanah dan jujur tersebut. Lalu yang ketiga, mencari contohnya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengambil hikmah dari sikap amanah dan jujur sesuai dengan materi pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, namun sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin mengetahui dulu pengetahuan awal dari anak-anak Bapak tentang sikap amanah dan jujur. Apakah kalian sudah mengetahuinya terlebih dahulu? Saya menggunakan word walk, ya. Nanti masing-masing yang dipanggil akan maju ke depan papan tulis dan menjawab pertanyaan di depan dengan menekan tombol yang kalian anggap benar. Baik. Siapa ini ya? Siapa dulu? Naura, silakan. Naura, silakan. Menurut Naura, silakan dibaca terlebih dahulu, lalu tekan mana. Perkataan yang sesuai dengan kenyataan tanpa ditambah atau dikurangi merupakan definisi dari. Silakan. Oh, silakan, bagus. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya, Eli, silakan. Pertanyaan yang kedua, menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa dan maksiat merupakan contoh pelaksanaan amanah kepada Allah. Benar, luar biasa. Anak-anak Bapak berhasil menyelesaikan asesmen awal untuk pengetahuan awal tentang pemahaman amanah dan jujur, sehingga kita akan lebih mudah memasuki materi yang akan kita bahas. Memulai pembelajaran hari ini, kita lihat dulu, kita sama-sama saksikan video ini dan kalian amati, cermati dengan baik apa yang disampaikan, apa yang tertera, terlampirkan, dan nanti bisa kita ambil hikmah dari pembelajaran hari ini. Baik, sama-sama kita saksikan. Nah, dan jujur. Amanah. Amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah SWT, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalil tentang amanah. Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Amanah ada 3 macam. Yang pertama, amanah kepada Allah SWT, yaitu tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia, yaitu segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dengan manusia lainnya. Yang terakhir, ada amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri yaitu
bertanggung jawab terhadap semua nikmat yang ada pada diri manusia yang berguna bagi dirinya. Contoh perilaku amanah. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dosa. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Yang pertama, menjaga nyawa atau kesehatan, hifdzu an-nafs. Yang kedua, menjaga agamanya, hifdzu ad-din. Yang ketiga, menjaga harga diri dan keturunannya, hifdzu al-ird wa an-nas. B. Jujur. Jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Baik, nah di sini bisa kita lihat tentang pengertian sifat amanah, ada juga pengertian sifat jujur, dalil tentang amanah dan jujur, implementasi dalam kehidupan, dan membangun integritas diri. Yang pertama, kita akan lihat pengertian dari sifat amanah. Amanah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kepercayaan, kesetiaan, dan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dengan baik. Dalam perspektif Islam, amanah merupakan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Selanjutnya, kita lihat. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang amanah dan jujur. Dan saya juga sudah menjelaskan materi tentang amanah dan jujur yang khususnya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya saya ingin kita terbagi menjadi beberapa kelompok. Saya akan membagi yang berhadir pada hari ini menjadi 4 kelompok, dan saya ingin kalian per kelompok untuk membahas ada studi kasus yang saya berikan. Di sini saya akan berikan per kelompok. Per kelompoknya satu barisin satu kelompok, ya. Dan tiap-tiap kelompok membahas satu studi kasusnya, ya. Baik. Ini silakan berkelompok, membentuk kelompoknya. Ini silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Silakan bahas tentang kasus yang diberikan. Ini studi kasus yang pertama, ini studi kasus yang kedua. Ya, studi kasus pertama, studi kasus yang kedua. Bang Nazri studi kasus 3, Kak Latifah studi kasus yang keempat. Ya, silakan untuk membahas. Ya, studi kasus yang keempat. 3. Silakan dipikirkan dan cari. Oke, baik anak-anak, waktu yang diberikan saya rasa sudah cukup. Maka saya mintakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan kasus yang sudah diberikan ke depan kelas. Dimulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan kelas. Ayo semuanya silakan. Lalu mempresentasikan apa hasil diskusi dari kasus yang sudah diberikan. Siapa yang mau menyampaikannya silakan. Di hadapan dari teman-teman. Ya. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang studi kasus pertama, yaitu di lingkungan sekolah. Situasi: Andi adalah ketua kelas yang dipercaya oleh guru untuk mengumpulkan uang iuran kelas sebesar 50.000 dari setiap siswa untuk kegiatan studi tour. Total uang yang terkumpul adalah 1.500.000. Namun, Andi sangat menginginkan sepatu baru yang harganya 400.000. Sementara uang jajannya tidak cukup. Andi tergoda untuk meminjam uang kas kelas tersebut dengan niat akan mengembalikannya nanti. Bagaimana solusinya? Silakan sampaikan. Kelompok 1. Langkah yang selalu dilakukan Andi menolak godaan. Andi harus menahan keinginannya dan tidak mengambil uang kas kelas, mengingat bahwa uang tersebut adalah amanah dari teman-teman sekelas.
Aktif ya. Positif. Menabung dari uang jajan untuk membeli sepatu. Menabung ya. Mental tua dengan cara yang baik. Benar. Pemuda keinginan membeli sepatu. Halo. Keempat, menjaga amanah. Segera menyerahkan uang kas kepada bendahara atau guru. Iya. Membuat laporan keuangan yang transparan. Transparan benar. Meminta teman lain menjadi saksi saat menghitung uang. Iya. Baik, tadi kita sudah menyaksikan bersama masing-masing kelompok dari kasus yang pertama sampai dengan kasus yang terakhir dan sudah dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Saya akan membuat kesimpulan dari kesimpulan tersebut. Yang pertama, permasalahan pertama, ketika kita membutuhkan uang, kita memegang uang, apakah kita bisa memakainya langsung? Tidak boleh. Kita harus bersifat amanah karena uang tersebut bukan milik kita. Kalau memang kita sangat membutuhkannya, kita meminta saran. Oke, baik anak bapak, tahapan demi tahapan tadi sudah kita lalui bersama. Bapak lihat sudah mulai jenuh. Ayo kita mulai ice breaking sebentar. Ayo. Aku pegang mulut, tiga, aku pegang mata. Ayo, mata mana? Aduh, hampir salah lagi. Oke, baiklah. Oke, demikian. Terima kasih ice breakingnya. Semoga kita masih tetap fokus walaupun begitu banyaknya materi pembelajaran di sekolah. Semoga ilmu yang tersebut bisa menjadi ilmu yang barokah. Baik anak bapak, materi sudah, nonton video sudah, suntuk jenuh sudah ada ice breaking. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari materi yang sudah disampaikan, saya akan memberikan ada lembar kerja bagi peserta didik atau namanya LKPD untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan. Baik, di LKPD ini nanti tulis namanya masing-masing dan ada pertanyaannya. Saya beri waktu 15 menit dalam untuk soalnya hanya 10 soal saja. Ya, jawab dengan cermat. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas untuk soalnya? Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan kelas, ke meja saya di depan ini. Silakan satu persatu, silakan kumpulkan hasil jawabannya. Ya, kumpulkan saja. Ya, kumpulkan. Ya, terima kasih. Ya. Ya, baik anak-anak, LKPD-nya sudah saya koreksi, sudah saya periksa, dan alhamdulillah dari hasil yang kalian kerjakan mendapatkan rata-rata yang sangat memuaskan. Berarti anak-anak bapak yang berhadir hari ini sudah memahami benar tentang materi amanah dan jujur. Baik, saya akan kembalikan LKPD-nya untuk dilihat. Tasya, ya, Tasya, Dwi, dan baik, kalian sudah melihat langsung hasil yang diperoleh dari lembaran LKPD yang sudah saya berikan, dan kiranya lembaran tersebut bisa dibawa pulang dan ditunjukkan oleh orang tua. Harus amanah, berapa nilainya, jujur untuk menyampaikan sama orang tuanya, lalu ditandatangani oleh orang tua dan besok diserahkan kembali ke saya agar kiranya nilai-nilai kalian akan saya masukkan ke dalam daftar nilai sebagai nilai harian. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu yang pertama, amanah adalah suatu sikap kepercayaan yang diberikan oleh seseorang dan kita harus menjaga amanah tersebut. Amanah terbagi tiga, ada amanah kepada Allah, ada amanah kepada sesama manusia, dan ada amanah kepada diri sendiri. Yang ketiga, dalam menjalankan sikap amanah tersebut kita harus bersikap jujur. 60 ya 60, 80 alhamdulillah, jangan 60 menjadi 80. Kita sudah tidak jujur sama orang tua kita. Semoga dengan mengaplikasikannya kita dalam kehidupan sehari, sikap dan sifat amanah serta jujur, kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala
mendapatkan pahala, terhindar dari dosa, dan dalam kehidupan sehari-hari kita akan merasa hidupnya tenang, tentram, dan bahagia. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini dalam kesempatan kali ini. Baik, untuk mendapatkan keberkahan kembali, mari kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan atau dengan membacakan surah Al-Asr wal Asri ya. Kembali, siap sama-sama. 1, 2, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anak Bapak, terima kasih atas perhatian yang kalian berikan dalam 5 pembelajaran hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf, kalaupun ada salah itu datangnya dari pribadi saya sendiri, dan kalaupun ada yang benar murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berintegrasi dengan sikap amanah dan jujur. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.